Ya Allah, ketika Engkau tampil di depan umat-Mu, melangkah, mendahului dan tinggal di tengah mereka, maka bumi guncang dan langit bergetar. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini Tuhan mengajak kepada kita sekalian untuk melihat kembali bagaimana sikap hidup kita sebagai sesama di dalam hidup, entah di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam biara, atau di tengah masyarakat. Apakah kita mengagungkan pangkat derajat kita, ataukah kita masih mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus sendiri, supaya semua orang saling melayani. Maka mari kita sejenak kita melihat kembali hidup kita masing-masing, terlebih dalam pelayanan kita sebagai manusia di tengah sesama kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Berdoa dari keluarga, mohon doa bagi jiwa Theodorus Adrian Siendra Budiman, Elizabeth Lili Suryani, Megawati Yeni Mardiani. Semoga karena belas kasih Allah mendapat pengampunan dosa dan menjadi pendoa bagi kita sekalian. Dari Ibu Juwita untuk ulang tahun anak terkasih Imanita yang kelima, semoga Allah senantiasa memberikan berkat, pertumbuhan perkembangan ke arah dewasa yang lebih sehat dan lebih baik, sehingga semua bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah memulihkan martabat manusia melebihi derajatnya semula. Semoga Engkau berkenan memelihara rahmat sakramen kelahiran baru yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Pergia di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya
ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguh dia. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Dia pun akan berseru kepadaku, "Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku." Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Engkau mengasihi kami dan telah melepaskan kami dari dosa kami oleh darah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersama dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.
Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Seringkali di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang punya entah secara ekonomi punya, entah secara kekuasaan atau pangkat dia punya. Dan sering terjadi bahwa dengan materinya atau dengan hartanya atau dengan pangkatnya dia menduduki sebuah lembaga ataupun sebuah kepengurusan, tetapi sering terjadi bahwa dia lupa dia harus melayani. Dia harus menjadi orang yang tahu bagaimana merendahkan diri serendah-rendahnya. Maka tidak heran seringkali banyak orang yang katanya pelayan, cara hidupnya, sikap hidupnya malah melupakan siapa yang dia harus layani. Katanya dia pelayan Tuhan, tetapi malah hidupnya seperti dia layani. Dia memposisikan diri harus dihormati, dia memposisikan diri harus dimengerti, bahkan dia kalau tidak dihargai, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk menyediakan diri bagi orang malu untuk mengatakan kepada kamu tidak layak menjadi pengikutku. Banyak orang-orang yang demikian tidak menyadari tujuannya diutus sebagai seorang pemimpin. Dia mengelabui bukan hanya hatinya tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Maka dalam kesempatan ini kita diingatkan kembali seperti halnya Paulus dalam bacaan pertama. Dia bukanlah menggagahkan dirinya karena dia banyak diikuti orang, banyak dihormati orang, tetapi dia selalu ingat bahwa yang dia wartakan itulah yang harusnya dihormati, bahwa yang dia sampaikan kepada orang-orang yang mendengarkan pewartaannya itulah yang harusnya dihormati. Maka belajar dari semua ini kita harus mengingat kembali bagaimana statusku sebagai pemimpin keluarga, entah di tengah komunitas, entah di tengah mana kita menjadi seorang pemimpin. Apakah kita menjadi seorang pemimpin seperti yang dikehendaki oleh Yesus, diteladankan oleh Yesus, yaitu harus menjadi rendah, supaya kita bisa melayani dengan tepat. Karena tanpa orang di bawah kita, kita tidak akan pernah diakui. Maka itulah kesadaran kita yang harusnya kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita diakui sebagai seorang pemimpin kalau kita juga mengangkat orang di bawah kita menjadi bermartabat, dihormati, dan juga punya hati. Maka dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama melihat kembali status hidup kita. Orang terpanggil, apakah menjadi sebuah kesempatan untuk membahagiakan, menyelamatkan orang lain, atau malah menyelamatkan diriku sendiri? Apakah pangkatku yang sekarang ini aku sandang juga sudah bisa menyelamatkan orang lain? Apakah kekuasaan yang ada padaku, apakah harta yang ada padaku, kekayaan yang ada padaku juga bisa menghantar orang lain pada keselamatan dan kebahagiaan, atau malah menyengsarakan orang lain? Dan bahkan kita tahu apa yang kita miliki sekarang ini adalah bukan milik, tetapi milik Allah yang dititipkan untuk kita jadikan sarana menyelamatkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita sudah memahami bahwa kita hanyalah dititipi oleh Allah dengan bentuknya materi atau kekuasaan ataupun martabat, derajat, pangkat, itu berarti kita harus tahu diri bahwa kita sebenarnya masih harus menjalani satu hal yang paling pokok. Apakah Tuhan yang sudah kita
agungkan dalam kehidupan kita, tetap kita agungkan, atau malah kita sendiri yang kita agungkan dengan segala macam yang kita miliki karena kemurahan Tuhan. Semoga hari ini pelayanan kita masih bisa kita murnikan, sikap hidup kita sebagai orang yang harusnya sebagai pemimpin yang melayani, kita juga bisa menjadi orang yang tulus melayani dengan status kita melihat kembali kita pengikut Yesus, harus berani merendahkan diri serendah-rendahnya untuk membawa setiap orang pada situasi yang terbaik. Semoga dengan sabda hari ini kita belajar banyak menjadi orang yang penuh tanggung jawab, bahwa sebagai seorang pemimpin, satu-satunya yang tugas utama kita adalah membawa orang pada keselamatan. Bukan penderitaan, bukan kesesatan, dan bukan menjadi orang yang sudah tahu diri bahwa dia adalah ciptaan, sebaliknya dia malah menggantikan dirinya sebagai ciptaan. Dengan kata lain, dia menyombongkan dirinya sendiri di atas segala tugas dan tanggung jawabnya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu hari ini. Bukalah mata hati kami untuk semakin memurnikan panggilan hidup kami masing-masing, di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, di tengah komunitas. Semoga kami makin hari makin memenuhi syarat-syarat yang sudah Engkau tentukan untuk merasakan keselamatan itu, dan semoga kami bisa menjadi pelayan yang membahagiakan orang lain, karena Engkau telah membahagiakan kami, dan kami memakai diri kami sebagai alat-Mu untuk membawa setiap orang pada situasi kebahagiaan sejati. Bantu kami dengan terang Roh Kudus-Mu, dan semoga orang-orang yang kami bawa dalam doa pada Ekaristi ini, Engkau berkati untuk mendapatkan hidup kekal penuh bahagia, dan mendapatkan pertumbuhan dan perkembangannya ke arah yang lebih baik dalam kesehatan lahir dan batin. Ini semua kami mohon karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah khas dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah khas dari pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kehidupan, berkatilah kami karena kedatangan-Mu dalam roti anggur, karena semangat Kristus Tuhan kami, yang telah sudi menjadi hamba sampai wafat dan menjadi pula jalan kehidupan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah.
bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus Putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Kau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa sehati sejiwa dengan Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Aloysius. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu, sebagai manusia baru yang kebebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan,
sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, inilah Allah yang telah memberikan dirinya sebagai bentuk ketaatannya kepada Bapa, yang telah memberikan daya kekuatan bagi kita sekalian untuk mengalami keselamatan dengan pengorbanan dirinya. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh yang akan kita sambut menghantar kita sampai hidup yang kekal. Amin. Darah Kristus. Tubuh darah Kristus. Tubuh darah Kristus. Sungguh aku besertamu setiap hari sampai akhir zaman. Haleluya. Kita mohon doa Bunda Maria agar kita benar-benar mampu menjadi seorang pemimpin yang siap dengan pelayanan kita, dengan tugas-tugas kita untuk membawa situasi terbaik bagi kehendak Allah yang telah diteladankan oleh Yesus sendiri untuk kita lakukan, menghantar setiap orang pada keselamatan kekal. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala harapan, sudilah menjawab kami bila kami memanjatkan doa kepadamu. Sudilah memperhatikan kami bila kami sedang sakit dan menderita, dan semoga namamu selalu merupakan sumber harapan kami, terlebih pelayanan-pelayanan kami di masa COVID ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, kaum keluarga, seluruh hidup, perjuangan, doa, serta istirahat malam hari kita senantiasa dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.